Pemungutan suara pemilu 2024 di Indonesia secara serentak berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024. Namun, khusus untuk warga negara Indonesia di luar negeri, pencoblosan dilakukan lebih awal. Seperti di Roma, di mana pemilu sudah berlangsung pada Sabtu 10 Februari 2024. Baik pemirsa Warta Kota, saya dengan Joanita Ari. Saat ini kita sudah terhubung dengan Ketua PPLN Romo Antonius Setia Herawan MSF atau yang akrab disapa dengan Romo Iwan. Kita sapa dulu ya. Selamat siang Romo Iwan. Selamat siang Mbak Iwan. Baik Romo Iwan, bisa tolong kami diceritakan suasana pemilu di Roma. Silakan Romo. Baik, kalau di Roma sendiri sebenarnya kemarin ya tanggal 11 lalu kami ada di bagian wilayah perwakilan KBRI Vatikan, artinya warga yang jadi di Italia ada setidaknya ada dua macam, kalau lebih izin tinggal, ada yang kerja, ada yang mahasiswa, dan ada yang namanya motivo religioso dalam bahasa Italia. Itu artinya mereka yang berstatus religius, yaitu pastor, suster, atau calon imam. Baik. Ini lebih melayani yang bagian ketiga dari motivo religioso. Kami adakan untuk yang namanya TPS Roma dari Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kota Suci Vatikan. Baik, Romo. Sangat meriah karena ya. Baik Romo, kemudian untuk jumlah peserta sendiri yang ikut mencoblos pada tiap-tiap TPS tadi kan Romo bilang mungkin ada 2 TPS ya di Roma sendiri. Itu kira-kira gimana Romo? TPS di wilayah kerja kami ada 2. Pertama tadi di KBRI Vatikan ada 447 peserta yang memberikan suaranya. Itu kalau dibandingkan dengan suara-suara yang kami terima kurang lebih capaiannya 72% milih. Lalu ada yang lain karena banyak suster religius, bukan suster yang di rumah sakit ya. Jadi para suster-suster Katolik yang tinggal di wilayah selatan, tapi juga melayani TPS di kota Napoli, di bagian selatan Italia. Di sana hadir 424 WNI yang memberikan suaranya. Lalu karena di luar negeri juga untuk mereka yang tidak terjangkau pos, tidak terjangkau TPS, kami menyediakan juga yaitu metode pos bagaimana arahan KPU. Sampai hari ini sudah lebih dari 400 surat-suara kembali melalui metode pos. Dengan demikian capaiannya sudah mencapai 78% hari ini. Baik. Kira-kira sampai dengan tanggal berapa Romo untuk batas waktu pengembalian surat suara by pos begitu Romo? Karena kan tadi kan belum 100% ya sepertinya ya. Ya, belum. By pos, ya harapan kami ini akan kembali semua. Tetapi mau tidak mau karena arahan dari KPU memang harus dibatasi sampai 15 Februari, maka tanggal 15 Februari akan kami tutup dan akan segera kami hitung lalu kami rekapitulasi dengan 2 TPS yang lain. Oke. Baik. Ya. Baik, penghitungannya sendiri nanti berada di TPS 1 yang di Roma kah atau di masing-masing TPS? Baik, untuk penghitungan, karena meskipun luar negeri itu memungut suara atau mengadakan pemungutan suara lebih dahulu ya, sejak tanggal 5 Februari yang lalu. Tapi kami semua di luar negeri nanti akan mengadakan penghitungan bersama dengan TPS di Indonesia. Dengan demikian akan dihitung besok tanggal 14. Jadi kalau di wilayah kerja panitia pemilu Vatikan akan disediakan 2 tempat penghitungan seperti pemungutan supaya warga bisa hadir melihat. Maka akan dihitung untuk TPS Roma tetap dihitung di KBRI, lalu TPS Napoli di tempat juga kami mengadakan pemungutan suara di kota Napoli. Oke. Lalu untuk pos akan dihitung tanggal 17 bersamaan dengan rekapitulasi untuk wilayah kerja PPLN Vatikan. Gitu Mbak. Baik artinya berarti di masing-masing TPS ya Romo ya? Betul. Oke, baik. Romo Iwan boleh tolong kami diceritakan suasana di TKP pada saat pemungutan suara. Silakan Romo. Baik, jadi untuk di TPS Roma di KBRI Vatikan sangat meriah ya.
karena banyak yang hadir juga dari kota-kota terdekat, yang mungkin mereka tidak sering ke Roma, tetapi pada hari pemungutan mereka ada yang perjalanan lebih dari 4 jam juga untuk memang memilih metode TPS. Lalu mereka berkumpul dengan teman-teman lama ya, sangat meriah juga sangat tertib. Artinya petugas keamanan sangat mudah untuk mengatur, untuk memberikan kesempatan pada pemilih. Gitu. Semua yang hadir gembira, dan yang cukup istimewa juga dari pembukaan TPS, bahkan dari secara khusus karena semua panitia di sini adalah imam dan suster, Bapak Duta Besar hadir sejak misa pagi sampai penutupan TPS, dan beliau selalu menemani semua WNI yang hadir. Baik, baik Romo, kayaknya menyenangkan sekali Ya, ketika mengadakan pemilihan di betul. sana karena sebagai ajang reuni juga sepertinya ya Romo ya. Ya, betul. Demikian juga di Napoli, Mbak, dari pantauan, karena sebagai ketua saya juga memantau yang di Napoli, mereka yang hadir juga tertib, semua bisa memberikan hak suaranya. Dan tadi, sebagaimana saya sampaikan, pencapaiannya sampai 86% dari kotak suara yang tersedia. Surat suara yang tersedia. Jadi, dan mereka juga seperti biasa, mengadakan juga stand, meskipun tidak diberikan panggung, tapi mereka juga setelah mencoblos, berjumpa dengan teman-teman yang lain, dan bahkan saya lihat video juga mereka menari bersama gitu ya, di luar TPS. Saking bagiannya. Iya. Meriah sekali ya Romo ya. Itu. Baik. Baik Betul, Romo, ya. kemudian terkait pemilih di sana ya Romo ya, warga negara yang memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Apakah sebelumnya juga diadakan pertemuan terkait latar belakang capres cawapres masing-masing? Begitu kan Romo? Di sini tidak ada kampanye, Mbak, tetapi kami sampaikan, karena itu bagian dari tugas kami untuk mensosialisasikan. Paling tidak kami mensosialisasikan siapa calonnya gitu. Dan karena kami sudah mengucapkan patah integritas, kami hanya mengundang para suster untuk mencari informasi tentang calon-calon presiden DPR begitu. Dan Baik. mereka juga mencari, saya kira. Dan banyak suster juga minta kepada kami siapa calonnya untuk mereka yang tidak bisa sosialisasi. Baik, baik Romo. Kemudian selanjutnya ya Romo ya, pendapat dari warga negara Ya, Indonesia yang terkait dengan pemilu pada tahun ini itu seperti apa Romo? baik. Pemilu tahun ini bagi mereka ya tentu seperti sebelumnya. Artinya mereka proaktif untuk mendaftarkan diri, melaporkan diri. Artinya mereka sungguh-sungguh ingin hadir pemilu, dan tadi sudah saya sampaikan juga Mbak, beberapa memilih metode TPS, hadir di TPS meskipun harus melakukan perjalanan jauh. Dengan demikian kan kelihatan bagaimana antusiasme warga di sini untuk memilih begitu. Meskipun kalau boleh kita katakan, saya juga, karena saya biasanya tidak memilih di dapil ini, orang mengenal siapa calon legislatif, tapi mereka hadir, terutama kalau saya lihat dari pembicaraan dengan teman-teman, mereka sangat antusias untuk memilih presiden gitu. Oke Romo, sepertinya menarik sekali ya pemilih di Roma tersebut. Romo begini, kemudian kan dari pertemuan tersebut pastinya ada dong ngobrol-ngobrol antar sesama warga Indonesia ya, antar Romo, antar suster, bruder dan sebagainya. Kira-kira mungkin Romo juga curi dengar atau mungkin malah mendengar banyak harapan dari warga negara Indonesia yang di Roma pada saat pemilihan presiden saat ini. Kira-kira menurut Romo, warga negara di sana harapannya apa untuk presiden selanjutnya? Silakan Romo. Untuk presiden selanjutnya tentu ya mereka ingin Indonesia lebih maju begitu. Seperti yang mereka sharing sih, pengalaman liburan ada dari beberapa suster atau libur setiap 2 tahun atau 3 tahun, ingin lebih menerima surprise. Artinya begini, ketika pulang ya wajah Indonesia semakin baik tuh, entah secara fisik juga masyarakatnya. Lalu juga harapan mereka terkait pemilu yang di Indonesia kan baru besok ya akan diadakan. Mereka mendoakan juga dan berharap supaya pemilu di Indonesia dan situasinya tetap damai. Karena walau bagaimanapun kalau terjadi ketidakstabilan, ya inilah ya suster-suster, pastor dan biarawan di sini itu mempunyai hati untuk rakyat kecil, jangan sampai rakyat kecil dan sederhana dikorban kalau sampai terjadi ketidakstabilan di Indonesia. Maka harapan kami pemilu di Indonesia berlangsung damai, dan
lancar, tidak terjadi dengan suatu apapun. Baik, Romo, terima kasih. Semoga segala harapannya nanti terwujud ya, Romo, di presiden yang baru. Kemudian, Romo, tadi kan saya tuh udah denger yang senang-senang ya. Kira-kira tuh sebenarnya ada nggak sih, Romo, Nah, kendala sepanjang pelaksanaan pemilu pemungutan suara di Roma sendiri? Gimana, Romo? oke, baik. Kalau di rumah sih lebih cuaca ya Mbak ya. Oh, baik. Hari itu hari Sabtu kemarin tanggal 10 Februari ketika kami mengadakan sepanjang hari hujan cukup deras ya. Mhm. Sehingga sebenarnya harapan kami lebih dari itu, orang yang memilih lebih dari 10% tetapi itu mereka penghalang untuk hadir sehingga cuaca buruk itu. Lalu yang rasa di Napoli beberapa, karena kami sebelum mengadakan pemungutan suara juga melalui panitia pendaftaran juga saya sendiri melakukan kunjungan di sekitar Hmm. wilayah selatan, juga ke pulau-pulau, banyak suster yang tinggal di pulau-pulau sekitar Napoli ya, seperti Capri, seperti anak Capri, pulau yang lebih kecil lagi di situ, dan pulau-pulau lain itu mereka sebenarnya ingin datang ke Napoli untuk turut menyemarakan pemilu dan memberikan suaranya langsung. Mereka sengaja mendaftarkan diri di TPS seperti yang sudah saya sampaikan, tetapi hari itu karena cuaca buruk, beberapa kapal dibatalkan, bahkan semua rasanya, karena memang di Napoli hujannya lebih deras dari di Roma, maka mereka tidak bisa hadir. Lalu juga tantangan dari panitia tentu saja, karena seperti kita tahu, biarawan-biarawati itu berbiara ya, kami harus memintakan izin kepada pimpinan mereka yang tidak semua orang Indonesia, beberapa negara kita jadi pemimpin komunitas, tapi lebih banyak pemimpin komunitas itu berasal dari orang-orang yang bukan WNI, maka bagaimana kami meyakinkan para pimpinan komunitas untuk memberikan izin pada para suster, dan ya syukurlah bahwa mereka akhirnya diberikan izin semua, tidak ada satupun pimpinan komunitas yang melarang sehingga mereka bisa memberikan suaranya. Gitu. Baik, pertanyaan terakhir, Romo. Tadi kan Romo sudah sempat Baik. cerita ya Baik. mengenai Romo tuh harus minta izin dulu ke kepala komunitas masing-masing, suster dan kongregasi lainnya. Kira-kira dari warga negara di sana ya, warga negara lokal di sana tentang pemilihan umum yang ada di Indonesia yang sedang kami adakan di sini, pendapat mereka seperti apa, Romo? Baik, pendapat mereka sangat positif ya, Mbak. Ketika kami mengunjungi gitu, bahkan ada yang sangat apresiasi pada KPRI kita, bagaimana mereka mengenal warganya, bagaimana mereka mengunjungi warganya, bahkan saya sendiri, karena di dalam kepanitiaan juga ada diplomat yang bertugas sebagai panitia, mereka heran gitu ya, kok di sini belum pernah negara lain yang mengunjungi komunitas kami gitu, panitia lain ada yang seperti ini, tetapi ini dikunjungi. Juga bagaimana kami selalu mengkonfirmasi ya tentang pindahnya warga negara atau situasi warga negara. Sehingga mereka sangat apresiasi, dan termasuk ini Mbak, apresiasi yang sangat kelihatan adalah tempat pemungutan suara di Napoli itu juga biara. Maka suster mengapresiasi pemilu kita dengan tadi memberikan tempatnya, yaitu sebuah aula sekolah beserta kelas-kelasnya untuk mengadakan pemungutan suara di Napoli. Itu salah satu wujud apresiasi yang bisa kita lihat. Baik, terima kasih. Nah, berarti artinya penduduk atau warga di luar warga negara Indonesia itu support sekali dengan pemilu atau pemungutan suara yang terjadi pada saat ini di negara kita. Begitu ya, Romo ya? Ya, betul. Terutama yang di Napoli ya. Baik, Kalau baik. di Roma sih kami membagikan info memang lewat grup atau lewat situs-situs KBRI gitu. Juga ada namanya IRIKA, itu Ikatan Religius atau Biarawan-Biarawati, lewat grup itu. Oh, Tapi tidak sampai menempel-nempelkan panduk seperti beberapa negara lain yang juga melaksanakan pemilu, tetapi kami membagikannya lewat media sosial. Jadi Tapi lebih kalau di Napoli memang dengan surat resmi. Oh, baik. Jadi lebih bersih ya, Romo, nggak pakai spanduk-spanduk caleg dan sebagainya gitu, nggak ada ya, Romo ya? Tidak ada. Baik, Romo, terima kasih untuk segala informasinya terkait pemilihan umum di Roma, Italia. Baik, pemirsa, sekian wawancara Warta Kota dengan Ketua PPLN Vatikan, Romo Antonius Setia Herawan, terkait dengan suasana pemilu di Roma, Italia. Saya dengan Joanita Ari, terima kasih dan sampai jumpa.